udah kalau mau pada saya 12 hari nikah. Jadi ibaratnya untuk apa kita bagus di mata manusia kalau di mata Allah tidak gitu. Nah, jadi katanya nggak mau pisah dengan saya sampai mati katanya sekarang gitu. Iya. Kemudian saya terima kasih juga dari Bapak saya menemukan sosok ayah. Kalian penonton setia The Hermansyah, tonton terus ya video-video kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya di video kita. Jangan lupa follow juga akun Instagram The Hermansyah A6, Ashanti_Ash, Aurel Hermansyah, Anang Hijau, Azriel Hermansyah, Queen Arsi, dan Arsya Hermansyah. Follow juga akun Instagram @GNT_Express_ID dan subscribe YouTube channel GNT Express Indonesia. Karena kita akan ada giveaway menarik. Ingat, no copy paste dan no spam. Semoga kamu yang beruntung ya. Oke guys, sekarang ada tamu spesial. Mau lihat? Yuk, kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Halo. Dari mana ini? Dari Pangandaran. Dari gunung. Dari Pangandaran. Pangandaran. Ini siapanya? Ini cucu. Cucu? Yes. Umur 18 tahun. Wow, nanti aja nanyanya di Jodohku, seru. Hai guys, welcome back to Jodohku. Dan hari ini aku punya tamu spesial banget. Ini pilihan Aurel. Aku tuh nggak pernah namanya kepo-kepo YouTube. Aurel tuh yang selalu memberi info, Bun lihat nih ada ini, ada ini, ada ini. Dan ini spesialnya karena aku kemarin sempat lihat sekilas sedikit. Tapi nantilah kita tanya-tanya. Tadi aku juga sengaja bertamu nggak mau nanya-nanya dulu supaya nggak basi nanti di kamera. Nah ini ada Bapak Emen Hidayat. Bapak Emen Hidayat, mbaknya Ana Amalia. Ana Amalia. Ini cucunya Puput. Puput. Ya. Wow, bayangin ini. Mulai dulu. Cucu umur berapa? Puput umur berapa? 18 tahun. Hah? 18? Iya, 18. Cucu ya? Iya. Jadi ini bapak, ini ibu, ini cucu. Iya. Oke, bapak. Oke, siap. Nenek cucu. Kakek, nenek, cucu. Oke. Iya. Berarti ini anaknya Anaknya berdua ada lagi? bukan. Makanya kita mau tanya-tanya. Coba ceritain. Kok Ini. bisa kalian ini gemes gitu lah lihatnya. Perbedaan si bapak sama si mbaknya ini berapa tahun? Sayang? 35 tahun. 35 tahun. Dan mbak ini istri ke 25. Beda kita 35 tahun. Oh, beda. Mbak ini istri ke? Jadi dulu bapak tuh pernah Oke, nikah ceritain gitu coba. kan. Pernah nikah dengan istri pertamanya dan udah meninggal sekarang. Oke. Tapi dalam proses itu bapak nikah dengan istri pertama dan kadang punya istri kedua gitu, tapi nggak lama gitu kan. Dan kemarin setelah istri bapak meninggal 6 bulan yang lalu, sebenarnya tuh saya udah dianggap anak sama bapak, saya pun udah nganggap bapak gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya Bun, jadi orang tua saya ibarat itu yang menjodohkan. Dan saya tuh pas itu lagi kerja di Jakarta di STB, lagi asisten dosen kayak gitu. Terus dikasih kabar sama mama bahwa harus nikah dengan beliau. Dan bapak pun sebenarnya nggak, ayo nikah sama saya, nggak gitu ya. Jadi bapak tuh pikir-pikir dulu nanti resikonya ke depan, kamu bakal banyak dihina, kamu bakal banyak dicemooh gitu. Jadi bapak tuh nggak pernah maksa, tapi mungkin ini kelemahan. Sebenarnya takdir Allah, cuma Allah menguji saya lewat orang tua saya seperti itu. Wow. Dan itu jadi anugerah sih, alhamdulillah. Kamu hebat banget. Kenapa hebatnya Mbak ini berpendidikan ya? Sekolahnya juga sampai Baru S1. baru S1 gitu loh. Yang aku tadi bilang lewat dapat ujian lewat orang tua saya, aku tuh merinding loh. Itu luar biasa Pak, bisa dapet Mbak ini tuh bukan bersyukur lagi tapi anugerah. Ya. Ya, apa itu kok bisa? Awal mulanya gimana, coba cerita Pak? Ini ceritanya.
awal-awalnya saya udah kenal dengan ibunya, Mm-mm. dengan bapaknya. Tiba-tiba perempuan saya mati, almarhum. Yang meninggal. keberapa itu? Nah, ke satu. Oh, Yang ke satu, oke. Satu. Dengan itu saya rumah tangga 42 tahun. Sama yang pertama? Sama yang pertama meninggal. Anak berapa, Pak? Anak 2 di bawah semuanya. Ada ikut semua? Iya. Oh, dua-duanya? Ada 2. Ya. Cucunya? Cucu 2. Yang mana? Ini sama? Di bawah 1. Oke. Ini ke sini 8 orang, anak dan cucu. Gitu. Nah, Oke. udah gitu meninggal, ada berbicara ibunya, Pak mau menikah dengan anak saya. Wah ngaco, coba begitunya. Mm-mm. Non pang ngaco asih budak kamu di sore kudu kawin ke aki-aki. Mm. 1 kali berbicara pada saya, 2 kali nggak diterima. Sama saya. Sama bapaknya Ya, malah? sama saya tidak diterima. 3 kali bahasa sebegini, Pak udah mikir nggak mau nikah dengan anak saya? Kalau mau boleh, tapi kalau tidak mau saya udah punya, kata saya gitu. Mm-mm. Nah kalau gitu Sabtu ke sini ke Ciamis, Hmm. di Pangandaran. Nah udah ke Ciamis, jadi ini sudah ada di Ciamis. Tadinya ngajar di Tangerang, di TB, Stevie. di CB. Nah jadi ada di rumah di Ciamis. Kata saya gini, nih ulah daek ke aki-aki, Jangan mau ke kaki. jangan Iya, mau kepada saya, karena saya udah tua. Iya. Banyak orang yang muda, yang kasep, yang benghar, kata saya gitu. Ya kata ini seperti ini, saya udah cerita dengan mama, saya menurut ke mama. Ya udah kalau udah gitu. Dikasih uang, nggak diterima. Nah kak ibunya nggak diterima, dikasih ke anak kalau mau, dikasih diterima. Pulang saya nggak apa-apa. Udah berbicara seperti itu, 3 hari ke rumah. Di rumah berbicara dengan ibunya, udah kalau mau pada saya 12 hari nikah, kalau tidak mau udah nggak apa-apa gitu oleh saya. Nah jadi datang ke ditu ke lembur di poe Salasa Senin, Salasa Rabu Kamis abdi nikah, nggak mau nikah. Saya pun pas pulang nggak tahu. Nggak tahu akan diketikkan atau enggak. 1 minggu udah nikah. Kata bojo saya, Pak saya nggak tidur di sini, akan pulang ke rumah mama. Boleh, saya mengerti, ini belum tahu apa-apa gitu. Udah 1 minggu diayomi, ya katanya seperti ini. Aduh Pak Abdi tos takdir di pangeran, baru seperti itu. Jadi saya tuh gini Bun, pas setelah sholat subuh, itu tuh pas awal 12 hari ke mau nikah kan 12 hari nih sama mama dikasih tahu. Pastinya iyalah manusiawi, saya masih muda, masih banyak misalkan cita-cita yang mau diraih kayak gitu. Dan pada akhirnya menikah, walaupun proses nikah pun kayak didramatisir gitu kan, kayak nangis gitu, tapi setelah itu setelah sholat subuh intinya tuh saya minta sama Allah, ya Allah kalau emang ini terbaik, kita tuh nggak pernah tahu apa yang terbaik untuk diri kita sebenarnya gitu kan. Dan masya Allah setelah subuh itu saya kayak dikasih ketenangan aja gitu loh Bun. Jadi ibaratnya untuk apa kita bagus di mata manusia kalau di mata Allah tidak gitu. Ibaratnya memang perjodohan itu orang tua tuh nggak boleh egois gitu kan untuk menjodohkan anaknya. Tapi karena nggak semua anak tuh bisa survive gitu, nggak bisa melewati itu semua gitu. Tapi alhamdulillah Allah tuh ngasih ketentraman kepada saya. Mungkin ini jalan ibadah saya untuk menuju akhirat itu aja. Bahagia nggak? Alhamdulillah. Awal-awal sebulan 2 bulan masih belum. Udah ya. berapa tahun? 1,5 tahun. Dan saya setelah nikah 5 bulan saya kan upload ke YouTube gitu kan, mau ngasih teman-teman karena Jadi YouTuber ya mbaknya. iya, karena saya nggak bisa secara langsung ngasih teman-teman, iyalah pasti dihina itu ini. Tapi saya gini, mungkin tidak hanya saya saja gitu, ada banyak orang di luar sana yang merasakan perjodohan, dan saya tuh pengen ngasih tahu ke orang tua kalau ngambil keputusan jangan sebelah pihak gitu. Tapi sebagai anak juga kita harus menghormati juga, tapi jangan sampai menyakiti diri kita sendiri. Tapi kan kamu dipaksakan. Awalnya iya dipaksa, awalnya memang dipaksa gitu, tapi saya nggak bisa menyalahkan orang tua saya juga karena dosa juga, karena mungkin Allah tuh ibaratnya lewat mama saya diuji seperti itu gitu aja. Enggak, tapi apa yang membuat orang tua kamu ngebet banget buat ngejodohin sama bapak? Dimana kamu kan lulus S1, sekolah tinggi ya Pak. Ada apa daya tarik yang ada di bapak gitu sampai Sampai sekarang pun saya nggak tahu alasannya gitu, nggak pernah dikasih tahu alasannya.
Jadi gini katanya, kalau saya melihat Bapak Emen, pikiran saya bager gitu, baik bahasa nama. Tapi memang anak muda lain nggak ada yang baik. Katanya seperti itu. Pak Emen kerja sehari-harinya apa? Kesibukannya? Tadinya hari ini saya dagang domba, dagang kai, dagang motor, gitu. Oke. Nah itulah. Jadi Hubungannya sama keluarganya Temen dulu tuh bapak saya sahabat. tuh temen Teman. ngojek sama teman bapak ojek, gitu. teman Dulu bapaknya dulu. banget. Oh, jadi gitu. Mungkin bapaknya tahu si bapak ini kayak apa, jadi kepengen anaknya ada. Berarti mbak ini benar-benar mau mengabdikan diri kepada orang tua awalnya ya. Iya. Iya, Karena iya. keluarga saya kan broken home ya bun. Jadi bapak sama mama itu pas saya kecil udah broken home gitu, udah cerai. Oh gitu. Udah cerai. Oh berarti kamu nggak tinggal sama bapak ibu ya? Ya sama ibu. Oh sama ibu Sama aja. Sekolah pun juga sendiri, beasiswa. Sendiri. Iya. Berarti pintar. Tidak dibiayaan oleh orang tua bapaknya gitu. Oh berarti nggak sama bapak ibu ya? Saya Tinggal sama ibu. mama. Sama mama. Loh, tapi yang jodohin bapak apa mama? Mama. Mama. Iya. Tapi bapak setuju ya? Setuju udah setuju. sekarang. Tak dulunya Awalnya enggak. enggak? Kurang tahu saya soalnya. Kurang tahu. Nggak tahu kok. Enggak pernah ketemu bapak. Pernah sekarang pulang di Kalimantan. Tadinya di Mas bapaknya di Walianaku sifat bapak Oh, sama paman. aman gitu. Hmm. Oh tapi bapak kenal sama bapaknya? Udah lama. Oh sahabatan ya? Iya, sahabatan. Oh jadi bapaknya jadi kamu nggak pernah ketemu sama bapak ya? Ya. Jarang ketemu. Jadi waktu awal pernikahan bapak nggak setuju ya? Nggak ada. Nggak ada Bukan soalnya nggak bapak lagi setuju. di Manado. Oh. Oh Nggak kerja ada. di Manado? Dari Manado di Mas. Berpisah sama orang tua tuh dari umur berapa? Bayi. Dari bayi. Oh jadi bapak udah berpisah sama ibu dari kecil. Kamu tinggal sama ibu. Kamu anak satu-satunya? Kalau dari mama sama bapak iya. Satu. Tapi saya punya adik tiri gitu bun, dari mama, dari bapak juga. Oh punya. mama menikah lagi. Oh mama menikah lagi, bapak menikah lagi. Iya. Pernah nggak nanya ke mama, mah apa sih alasannya aku dinikahkan sama bapak gitu? Nggak pernah sih bun. Jadi ibaratnya apa ya? Nah, Ibaratnya saya nggak pernah nanya sih sama mama yang nggak pernah nanya terlalu jauh gitu. Nggak bisa ngomong. Oke. Berarti awalnya kamu menikah bukan karena cinta. bukan. Awalnya dijodohkan. Dijodohkan. Sekarang jatuh cinta. Ibaratnya saya tahu bapak baik gitu. Bentar bun. Gak Terus apa-apa, tenang apa aja dulu, namanya? tenang aja. Saya tuh tidak pernah merasakan sosok ayah gitu, jadi saya menemukan di bapak. Oh oke. Jadi gini Pak. Ya, ya, Jadi ngerti, tadinya ngerti, nggak ngerti. bisa disomea oleh Bapak. Ya. Sekarang Ya. punya saya dianggap Bapak. Jadi Bapak dan suami iya, gitu Bapak kan. dan suami karena nggak kasih sayang oleh Bapak. Nah, jadi katanya nggak mau pisah dengan saya sampai mati katanya sekarang gitu. Kenapa ngomongnya begitu nggak mau pisah? Karena udah nyaman ya. Iya, udah nyaman katanya gitu. Dan lagi pengen hamil yang, bener gak? Iya, tapi nggak mau hamil-hamil. Sabar Pak. Nah, buat Mas sering ya Pak. Udah tidak kuat. Masa gak kuat? Pak olahraga Iya, dong. paling 1 bulan sekali. paling. Olahraga dong. Iya, udah tadi. Ke gunung, macul, olahraga. Mbak Ana ya, aku panggilnya Ana ya. Terus ini kayak cucunya gitu sekarang dekat sama Mbak Ana. Deket. Sayang. Sayang. Nggak cucunya dari Anak Dari saya Bapak. satu. Hebat kan? Sayang sama Mbak Ana. Sayang banget. Kenapa coba cerita? Karena beliau itu sangat baik. Terusan saya sudah anggap beliau itu seperti sahabat. Jadi kalau saya punya masalah bisa cerita sama beliau. Jadi bukan dianggap materi, tapi dianggap nanti rai raka Ya. gitu dianggap nanti. adik kakak. Adik kakak padahal sebut Nenek cucu. nenek cucu padahal mah. Bapak bahagia nikah sama Mbak Ana. Oh bahagia banget. Iya, Karena ini enggak kata enggak
nggak enak kepada saya, selalu enak bahasanya. Gitu. Selalu enak berarti menghormati. Iya, menghormati. Berarti dalam keadaan apapun menerima. Menghormati. Menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Iya. Jadi ada menjalankan itu semua. Aku pun juga salut, Pak. Kok ada dikirimin malaikat gitu ya? Gitu. Di zaman begini ya. Zaman begini. Padahal saya nggak punya harta banyak. Nggak punya mobil, juga punya. Satu pun juga nggak punya. Kalau di kampung kan paling punya kotakan, menciptakan mah sawah, kebun paling. Kebun ya. Iya, paling punya. Nggak punya Tinggal duit, di nggak mana punya sih, mobil. Pak? Di Anggap Lancar, Pangandaran. Kabupaten Pangandaran. Dari kesini berapa jam? Amari jam 3 itu ya, Bu. 7-8 jam. 7-8 jam. Jauh ya. Jadi kegiatannya hari ini cuma berkebun berdua. Ber-YouTube. Sambil saya ngajar. Bapak kan berkebun. Oh, mbaknya ngajar? Yang ngajar. Ngajar apa? Di SD ya di sana ya. Enggak, Bukan, online bahasa online. Inggris. Online bahasa Inggris. Online. Oh, jago banget bahasa Inggrisnya. Bro. Tiap malam, Pak. Jadi orang Amerika, Yang orang Indonesia Jepang, juga di sana Indonesia gitu. juga pun ada, orang Jakarta ada. Di sini 2 orang Jakarta online. Tapi bapak jadi ikut pintar gitu kelihatan. Aku ngelihat YouTube-nya bapak yang dulu awal sama sekarang ngomongnya jago banget loh sekarang. Gitu. Aku kan jadi sebelum undang aku kepo dulu kan. Kepoin. Ini apa, siapa? Karena kan kita bisa berpikir kadang orang menikah, maaf ya, oh Iya. mungkin karena si bapak ini punya uang banyak. Oh mungkin karena bapak ini begini begitu. Tapi kalau yang aku lihat dari dia sebenarnya tidak perlu itu karena dia kan memang punya kan biasanya begitu mungkin pendidikannya kurang juga gitu. Iya. Ini dia sekolahnya Ya tinggi. ini yang dibilang lon-lon asal kelakon terus ya lama-lama jadi cinta. Awalnya kan paksaan. Awalnya kepaksa. Iya. Kalau dilihat lagi ceritanya aslinya bahwa apa yang dipikirkan orang tua buat anak itu nggak ada yang jelek. Nggak semua ya. Kadang ada juga orang tua yang jodohin anaknya tapi karena apa banyak aneh-aneh. Tapi ini bukti yang berbeda. Iya, makanya kita nggak bisa bilang orang tua selalu menjodohkan untuk niat yang baik. Banyak ada temanku dijodohkan adalah masalah besar yang menurut aku kok tega ya gitu. Tapi kalau ini kan kita nggak pernah tahu ya apa awalnya kenapa. Tapi yang penting kita jangan lihat kesananya dulu. Kita lihat anaknya dan si bapak menjalankan hidup dengan baik. Mungkin karena yang akhirnya juga cinta. Iya, Cinta mungkin semua. karena dia orang baik. Bapak jangan kawin-kawin lagi. Bapak katanya dulu tukang main cewek ya. Iya. Nah, tuh coba diceritain. Tapi sekarang Nggak- tidak. ya iyalah. Iya. Kalau sekarang masih mah dijewer sama saya, Pak. Jewer. Kenapa? Coba dulu kenapa suka gonta-ganti cewek nih? Gini katanya, dulu saya tahun 77 Kak menikah dengan punya anak bapaknya ini, Ya, cucunya. cucunya, bapaknya Oh, bapaknya, punya satu. iya. Nah, Oh, jadi anaknya satu dari istri yang pertama. iya satu. Oke, terus? Karena kawin deh, Ali Bujang itu Rana janda, Oke. Oke. janda, udah punya anak ini bapak ini, Itu anak bapak kan? ya anak bapak itu. Oke. Saya mau ke cewek, Karena usaha maju mau kayak usaha gitu. maju. Mungkin gitu. Oh, main cewek. Nah, awalnya Tino. Nah, nggak biasa punya memang kalau apa-apa. udah punya duit banyak main cewek. Gitu ya. Nah, ada orang mau ketika berbicara dengan perempuan saya, Izin. izin dulu, izinin mau kawin orang, gitu ngobrol. Kalau bisa adil boleh, kalau tidak adil jangan durhaka katanya gitu. Boleh nikah ke orang lain, asal jangan bawa harta di rumah saya. Yang untuk istri kedua Untuk jangan bawa istri dari yang kedua. istri pertama Oke, gitu. siap. Terus Dan cari di luar kalau Tapi dia nikah. menafkahi anak perempuan yang satu. Akhirnya kawin lagi. Kawin, Punya anak satu lagi. punya anak satu. Yang ikut nih ada. Mati. Meninggal. Oh. Meninggal, talak, kawin lagi. Nah, Nah punya satu itu yang kedua. berarti total kawin berapa kali, Pak? Ayo kawin meremen 8 kali. Ayo kawin. kawin menikah 8 kali, yang punya anak 3. tiga Yang satu istri mati, punya anak. Ya, Meninggal. meninggal 1, Menikah 1, 2 ada. 2 ada. Ya. Dan itu pun apa ya Bun, jadi kayak tugas saya gini loh, kita nggak boleh lihat masa lalu orang lain gitu, tapi saat kita udah menikah kita bisa memperbaikinya gitu. Kalau kita hanya memikirkan bapak dulu kayak gini nih, itu tuh nonsen gitu kan. Tapi kalau kita bisa bareng, kita tuh manusia tuh bisa berubah, kita bisa salah, bisa baik. Kenapa tidak dulu kita tuh jelek dan sekarang baik gitu. Dan saya merasa bersyukur gitu, sekarang bapak udah ibaratnya ibadahnya pun lebih dari saya gitu. Jadi Allah tuh maha
pengampun, maha memberi jalan hidayah gitu Bun. Dan Jadi, saya proud of him. pikiran kamu dia sama aku hari ini baik, ya udah. Iya, walaupun Ngapain banyak gua mikirin orang- masa lalu? Iya betul. Nggak ada hari begini orang begini mah. Walaupun Kalau banyak perlu orang- ketemu dikorek-korek. Nggak ada ini. Jarang, susah. Jadi orang tuh untuk bisa menghabiskan, makanya kan ada orang kan nggak bisa terima dengan keburukan orang masa lalu. Tapi dia Gini katanya pemikiran Pak, tuh hebat. kalau manusia itu banyak salah. Memang Ada hebat. benarnya. Tuhan yang mengetahui. Ya. Nah, kata ajengan ini kata Ustadz pada saya. Mual bisa ngarubah diri kalau di pribadiku diri sendiri. Yang bisa Betul. merubah diri sendiri. Diri Jangan sendiri, banyak gitu. ngomong, diri Jangan sendiri banyak dulu ngomong. berubah. Benar. Jangan makin bilang ini, pikir diri sendiri. Betul. Apakah itu salah enggak? Jangan bilang ke orang lain kalau punya salah dulu. Itu artinya. Banyakan orang kayak Banyakan orang lain. Nah, jadi saya berbicara oleh perempuan saya diingatkan lebih baik. Nah, seperti itulah. Jadi ini bagus, jadi gitu. Nah, jadi tidak ada permasalahan. Oke, Mbak Ana, kenapa awal mulanya tiba-tiba yuk bikin YouTube yuk? Dan aku lihat kan pertama-tama Bapak ini kaku, kamu tuh apa ya? Kamu tuh mau sabar buat ngajarin, mau sabar buat ayo Bapak begini, Bapak begitu. Aduh, kamu enggak semua orang bisa begitu. Iya. Kalau ada juga kalau perempuan ada juga yang misalnya menerima suaminya misalnya nggak ada. Apa adanya, ya udah Apa kemampuannya adanya. begini gitu. Ya. Ya, gitu kan banyak juga. Tapi kalau kamu tuh sampai kamu Mau, ajarin, Bapak harus gini, Bapak harus gitu. Tadi Bapak ngomongnya salah-salah, kamu apa? Gini loh, gitu. Ya mau sabar lah, Sabar. mau sabar. Gitu. Malah gini Bu, jadi seperti saya malu dilihat di kamera sedunia. Kalau ikut dengan YouTube saya mah nggak mau. Awalnya. Awalnya, tapi ini, itu mau viral lamun teu jeung bapak gitu. Nah, cobaan papa tahan heula, dikasih papatah dulu. Nah, tahu sedikit-sedikit wah. Jangan malu-malu karena butuh uang, gitu kata saya. Betul, benar. Nah, buktinya ada ini pangbacakeun di anu. Nah, dikatakan ini di YouTube kamu. Sling 100 kan ada uang. Seperti itu kan, Bun. Nah, kemarin Subscriber naik, dapat sering lagi. Nah, jadi ada kami punya baju diiklankan. Ambil bajunya ke sini. Ini yang ambil kemarin. Nah, seperti itu. Jadi tadinya lah nggak mau saya karena saya udah tua, tidak bisa berbicara. Nah, ini jago banget. Perempuan yang bisa berbicara seperti itu. Kami cuma gini aja, pisirieun mun cek kolotnya mah. Lucu. Untuk ketawa-ketawa saja. Apa coba? Unik sih Mbak Ana ini. jelasin. Iya, jadi sebenarnya tuh saya bikin video dulu pas awal YouTube itu tentang skripsi ya Bun, tentang gimana kiat-kiat kita skripsi. Tapi saya itu vakum, terus nikah. Sebenarnya itu awal pertamanya saya bikin YouTube cuma ingin ngasih tahu gitu ke teman-teman dan pengen ngasih tahu ke orang tua, ibarat tuh harus memikirkan hati anak. Dan gini, saya tuh bertemu dengan salah satu ustadz gitu kan. Ada orang yang bilang kalau bahasa Sunda itu gini, orang jodoh itu jorok, ibaratnya jorok tuh kita nggak tahu jodoh kita di mana siapa. Tapi ustadz itu bilang sama saya nggak boleh bilang jodoh itu jorok, jodoh itu anugerah, itu dari Allah gitu. Tinggal gimana kita bisa jodoh itu dijadikan anugerah itu sendiri gitu Bun. Jadi dan dulu kan bapak jadi kepala desa setahun saya mandang bapak. Terus berhenti nyalon lagi nggak dapet. Terus kita tuh bener-bener dari nol gitu kan, kehidupan tuh dari nol, dari yang ibaratnya kepala desa kembali jadi masyarakat dan kita tuh dipandang siapa sih gitu. Dan saya tuh mau gini, banyak orang bilang bapak tuh bodoh, bapak tuh gini-gini, tapi bapak tuh nggak bodoh. Oke, kalau dari tulisan mungkin nulis, ngetik bapak nggak bisa, tapi kalau dari pengalaman bapak lebih hebat dari saya gitu. Dan saya tuh pengen tunjukkan nggak ada yang salah dengan kita gitu, kita cuma beda usia gitu. Dan Allah tuh tidak mengharamkan beda usia, dan negara pun enggak gitu. Kita punya surat nikah, berarti negara membolehkan dong gitu. Jadi saya tuh pengen bapak nggak boleh dihina gitu. Jadi Ya kita berdua. ampun. Kamu nih setiap kali bintang tamu jodohku tuh selalu membawa pelajaran baru buat aku ya. Apalagi ngeliat kamu begini, pasti orang yang nonton juga bakalan keluar air mata nih gitu ya. Karena apa ya, nggak mudah pasti di posisinya Mbak Ana ya Pak ya. Ya. Untuk bisa, dan aku lihat dia cukup dengan intelektual yang cukup baik gitu, dengan apa yang udah proses pendidikan dia juga ya tinggi gitu. Dan
sekarang dia harus kembali lagi menghilangkan apa yang dia impikan. Mungkin dia maunya tadinya kerja di mana gimana, berarti kan cita-cita kamu gugur nih. Tapi kamu mengabdikan diri untuk menjadi seorang istri. Aku mau nanya lagi. Sebelum sama Bapak punya pacar kan? Enggak, saya nggak pernah pacaran. Nggak pernah. Iya, karena gini, saya tuh orang tua cerai gitu kan. Tadi itu saya tuh Oh, kamu saya punya harus jadi hati-hati gitu. kamu punya trauma masa lalu tentang Iya, itu pertama. hubungan. Iya, Bu. Oh, Terus oke. yang kedua, dalam Islam nggak ada pacaran gitu kan. Ibarat tuh saya nggak bisa mondok karena nggak ada biaya, tapi ilmu yang saya dapat setidaknya harus saya aplikasikan di kehidupan saya gitu. Dan saya tadinya pengen fokus di sekolah gitu, dan alhamdulillah dari SMA kuliah dapat beasiswa gitu, dan saya tadi tuh pengen fokus dulu bisa sampai S3 gitu kan. Jadi saya nanti dulu ini. Ini cinta yang asli yang ini. Jadi dia tidak memikirkan sosok, bentuk apa nggak ada. Dia cuma ingin merasakan bahwa cinta yang murni itu bisa mengalahkan banyak hal. Ya itu ya, bener ya? Ya aku mau coba artiin karena kamu punya problem masa lalu. Kenapa yang membackgroundin kamu tahu-tahu mau? Padahal kamu dipaksa mau, tapi akhirnya menjalankan itu ikhlas. Ada yang menarik dari situ semua. Jadi kalau karena paksaan, akhirnya menjalankan, dia mengerti. Bagaimana Mbak Ana menghadapi cibiran, Ya itu benar, itu kan kamu orang lain, baik di tetangga. Saya yang bicara Sama- itu. ataupun dengan netizen. Atau yang di netizen. Gimana Ya, Pak? Saya boleh Bapak. Gini, pas awal-awal saya udah siap ya Bun, sebelum saya saya nikah dengan Bapak gitu. Dan saya udah search juga di YouTube itu kan, yang nikah beda usia tuh pasti komennya tuh jelek semua gitu kan. Tapi saya gini mikir, itu tuh nggak ada artinya gitu. Kalau kita di mata manusia jelek, di mata Allah belum tentu gitu aja. Wow. Jadi walaupun Jarang nikah, lagi Ilmu tuh. kamu nih buat untuk umur kamu nih tinggi banget. Jarang loh. lagi tuh, itu jarang lagi tuh. Mereka gini, seperti ada orang-orang di kampung atau tetangga saya berbicara, kenapa kamu ini kawin kamu udah tua, jangan dipikirin, makan dikasih enggak, Iya. nah baju dikasih enggak, kalau katanya seperti itu, tenang aja gitu aja. Jadi dia saling motivasi memperkuati seperti itu. Kalau mau tapi Oh kalau jadi ada tidak, kerjasama ya? Bapak ya selalu ngingetin saya, udah nggak apa-apa nggak minta beras sama mereka gitu. Iya, yang penting kan nggak dapat dari dia kan? Bikin orang nyinyir-nyinyir aja sih sama hidup orang. Sebel deh. Kalau menghadapi netizen, Itu saya pernah ya Bun, kayak menanggapi, saya bikinkan kontennya gitu, ibaratnya jijik lah, itulah inilah. Tapi saya gini, ya udahlah, lagian saya nggak kenal mereka, mungkin mereka ibaratnya tuh yang Allah kirimkan untuk saya lebih memperbaiki diri gitu. tapi Mbak Ana tahu kan bahwa orang lain itu mungkin wajar berpikir seperti Iya, itu, wajar. karena memang banyak orang yang menikah seperti Mbak Ana dan Bapak yang punya niat harta. Iya. harta. paradigma Saya memang. dulu aja nikah dibilang macem-macem kok. Kita beda 13 tahun ya, udah A sampai Z. Ya kan? Padahal beda banget sama yang orang katakan gitu. Tapi ya itulah orang. Tapi banyak juga yang nggak kayak kita. Banyak juga orang yang menikah punya orientasi lain. Misalnya harta, misalnya mau ini, mau itu, makanya nikah gitu. Jadi kadang memang karena banyaknya, namanya manusia ya, banyaknya orang yang seperti itu. Jadi ya banyak orang lain berpikirnya kan, oh sama nih apa gitu. Memang kita di sini harus berpikir positive thinking sama orang lain. Itu yang susah banget. Pasti udah asumsi ya, orang namanya berasumsi itu wajar, manusia, malaikat yang nggak berasumsi. Kita sendiri semua yang ada di sini sering berasumsi pada orang lain, pasti ada. Mbak Ana sekarang kan pasti kepingin sama Bapak punya momongan nih. Ya misalnya nih udah setahun setengah ya Pak, Ya. misalkan sampai 2-3 tahun nanti tidak kunjung mendapat momongan, gimana? Gini Bun, saya tuh udah gini, ibaratnya tuh pas nikah dengan Bapak, awalnya itu tuh menurut saya adalah ujian terbesar bagi saya gitu kan. Awalnya, ujian iya. awalnya. Tapi ternyata ujian yang besar, hikmahnya juga besar. Terus kalau misalkan Allah belum saya kasih momongan nih, yang penting kita udah ikhtiar gitu kan. Kita tuh manusia ikhtiar, berdoa dan tawakal. Masalah hasil tuh gimana Allah gitu kan. Kita mau ibaratnya mau beli motor yang ini, kalau Allah nggak kasih enggak. Jadi saya ya udahlah bismillah, gimana Allah aja. Kita bisa kok ngurus anak orang gitu. Ibaratnya kalau memang nggak dikasih sama Allah. Udah ikhlas. Dan saya dia juga hidup. udah punya anak ini dari Bapak gitu. Udah Cucu juga. ikhlas. Hidupnya udah Itu ikhlas. pernah saya rasain waktu saya keguguran terus. 3 kali keguguran tuh udah ya udahlah gitu. Malah saat kita ikhlas, ya udahlah nggak dikasih tuh udah ada anak gitu kan. Dan malah dikasih.
gitu. Jadi memang nggak boleh dipikirin gitu, biarin aja berjalan. Gitu. Harusnya yang benar tadi aku seneng berpositif thinking, karena itu orang yang paling susah hari ini kan, orang berpositif thinking. Berarti Mbak Ana ini boleh nanya nggak usianya berapa sih? 25 sekarang. Bapak? 35 tahun. Bedanya 35 tahun. Iya. Tapi merasa Bapak sekarang muda dong? Enggak, Muda, Pak. Loh, perasaannya muda, perasaan. Perasaan Tenaga enggak. mungkin sudah berbeda. Enggak. Tapi happy, senang. Pak, Iya, dari senang hati itu kalau nggak ada bahagia umur tuh itu, senang pasti nggak ada awet umur. muda. Oh, iya. Kecuali tiap hari istri kerjaannya doang minta duit. Nah kalau istrinya minta duit melulu sama Ini suami, enggak, pasti ini suami sibuk. jadi tua. Bujang-bujang boro-boro pinta uang, sibuk nulis untuk buat buku. Ya jualan. makanya bapak kan berarti jadi awet muda karena istrinya yang Karena menemukan Nyaman. kenyamanan, nyaman dia. Ya ini ya, karena bapak nyaman punya istri yang nggak merongrong, Iya. nggak nyaman. apa. Jadi ikut awet muda, apalagi bedanya 35 tahun. Mas Yang- anak ini jadi acuan nih, yang bisa yang si tiga- anak menemukan dirinya bahwa dia sudah tidak sendiri, dia ada orang yang menemani dunia akhirat, tapi dia serius dengan keinginan dan cita-citanya, bener? Kamu dapat 15 tahun masih bisa. Bisa. Berarti diizinin gua. Oke, aduh aku ini banyak banget ilmu ya. Bapak. Banyak hari Dan ini Mbak kamu Ana. menemukan, Aku- kita bener, menemukan bener. artinya cinta sejati ya ini. Bener kalian Ini karena cinta. jujur kita berdua merasa kita kayaknya kita udah sejati nih, tapi masih ada lah pasti yang Mau kita, berkorban. kita tidak Kamu iya kita merasa Berat. udah bisa berkorban satu sama lain tapi kok ini ada yang lebih ya, lebih dahsyat gitu kalau kamu bener-bener cinta tanpa syarat gitu loh. Kan ada orang yang kadang-kadang suami istri ya walaupun kita bekerja sama dengan baik tapi kadang ada capeknya yang misal kamu gini dong, kamu gini, pasti ada, memang manusia ya. Kalau kamu tapi mungkin masih 1,5 tahun sih ya. Anak sama bapak mungkin masih 1,5 tahun tuh memang Baru awal ya. baru awal, masih perjalanan kalian tuh masih panjang. Nanti pasti ada, nggak mungkin tidak ada namanya permasalahan, kerikil. Tapi kalau bapak sama anak terus menjalankan dengan begini nih, begini aja gitu, pasti akan lebih mudah gitu. kita sudah berdua udah 10 tahun. Jadi ya mengalami hal yang sudah Siklusnya coba tuh- aku akan begini deh sama istri. Ya. Ya, aku akan begini deh sama Ya. suami. Nggak ketemu jalan, berantem, berubah lagi. Ya. Oh ternyata bukan Oh, ini bukan, nih. berantem lagi. Iya. Oh, berubah lagi. Sampai, Ya gitu. sampai dapat yang mungkin gini ya. Oh, gitu. mungkin begini nih. Ah, sampai hari ini nih. Ntar pasti ada benturan lagi, berubah lagi. Karena masih ada 25 tahun. Nanti habis Ya. itu ujian 50 tahun menikah. Habis itu ya sudah abadi. Tapi intinya coba mungkin sebelum kita selesai kalau dari cucunya dulu apa yang mau disampaikan ke Mbak Ana sama Bapak? Kalau ke ya. Kamu sekolah? Lagi daftar kuliah, sedang daftar kuliah. Wah, oke. Apa yang mau disampaikan? Tinggal satu daerah, Beda desa. beda desa. Oke, apa yang mau disampaikan? Untuk saya Teteh saya- manggilnya. Ya nggak jangan nenek juga. Untuk Teh Ana, terima kasih sudah menjaga kakek saya karena saya tidak bisa menjaga kakek saya. Dan terima kasih juga Teteh sudah siap menerima kakek saya apa adanya. Thank you. Aku nangis deh. Aduh ini Berat, itu mengandung mah berat. bawang ini sedih loh. Ternyata orang lain kalau ngeliat aku juga lagi syuting nangis tuh karena gini ya. Kadang aku ngetawain orang kalau aku sama Aurel dia lagi begitu aku suka ngapain sih nangis. Ternyata emang sedih loh. Wah bapak, coba kalau buat kakek apa? Buat bapak bagaimana? Buat kakeknya apa? Sayang, mau ngomong apa nak? Gak boleh bandel, satu ya. Kalau saya nih, Udah awas 60, kali Bu. lagi dipotong. Nah, apalagi yang mau dibandelin umur 60. Untuk kakek, terima kasih karena kakek sudah menyayangi saya. Terima kasih juga sudah mendidik saya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan jangan sampai Bapak menyakiti hati Teh Ana. Ya. Saya baru paham dengan memang benar orang bilang cinta itu kadang tidak mengenal hubungan harus melalui hubungan darah atau enggak ya. Tapi ini juga saksi lain yang saya lihat dengan mata sendiri bahwa apa ya,
Aduh sedih jadinya deh. Oke, sekarang mungkin kalau Bapak buat ke Mbak Ana ada yang mau disampaikan nggak? Hari saya mah gini, Mbak. Asal pamajikan iya sekata. Iya sekata. Iya. Yang penting istri ya sekata. Istri ya sekata. Oke saja. Kenapa saya udah tua lah, digini boleh. Ya, anak muda pada ke situ, pada ke sini. Tapi satu yang tidak, kalau ulah gitu Yang mudah. tidak Yang yang pokoknya yang satu yang tidak boleh yang apa tidak itu? boleh nemani laki yang lain. Oh, bertemu orang lain. Ya, bukan bertemu boleh tapi Oh iya, ngerti ya, ya Bapak ini pernah nggak cemburuan? Ya ini cemburu, ini udah cemburu baru. Ya, itu kan diungkapin kita kata dalam hari-hari cemburuan nggak, Pak? nggak pernah. Enggak. Karena saya pun jarang ini sih, Jarang keluar. jarang komen sama teman-teman juga gitu. Kalau Mbak Ana cemburuan nggak? Secara kawin mulu. Banyak itu mah. Kalau ibaratnya tuh di awal iya gitu kan. Ibaratnya gini, saya tuh bersyukur dulu pas menikah Bapak tuh oke, bukan menjelekan suami ya, Bun. Tapi masih ada ya suka nge-WA gitu kan. Tapi dari proses itu Bapak sendiri yang merubahnya gitu loh, Bun. Jadi ibaratnya dulu tuh kita tuh batu, tapi sekarang udah menjadi mutiara gitu. Oh, apa yang mau disampaikan ke Bapak? Hebat. Hebat bener sih. Ada nggak lagi yang kayak gini di Sembana gitu? Jadi gini, Mbak. Jadi sekarang punya HP diliatin tiap hari, tiap menit. Jadi HP-nya Bapak boleh dilihat sama Di sini. Ana boleh ngeliat punya Bapak dua-duanya Nah, boleh. kalau ini oh nggak disambungin bisa. pakai teknologi Iya. aja kan, terima satu Iya. nomor dua-duanya dapat. Jadi ibaratnya gini Kak, mungkin maksudnya gini, kalau dengan istri yang dulu Bapak tuh main WA, istrinya nggak bisa. Kalau Nggak bisa, sekarang Kak. Bapak udah mau nge-WA, saya udah tahu duluan gitu Atau loh. duluan. Tinggal saya ditengakin apa-apa. Ya lebih ini pintar Iya. istilahnya. Bapak nggak bisa macam-macam di cloning lah nanti Pokoknya HP-nya. nggak cemburu, nggak apa-apa sekarang. Oh, Udah. berarti penyakitnya di HP. Soalnya banyak teman-teman saya bisa mengcloning HP WA suaminya. Saya sampai sekarang Kepingin, cuman nggak Nggak tahu. juga sih. Nanti saya kasih tahu caranya. Aku Saya deh. tahu. Nanti saya Aduh. kasih tahu caranya. Tapi saya tahu, saya orang yang tidak mau mengganggu privasi. saya juga nggak mau, makanya saya nggak mau Karena berusaha. saya membuka SMS apa WA apapun masih bisa dikasih. Saya tidak akan lakukan. Nggak, coba sekarang Mbak Ana apa yang mau disampaikan ke Bapak? Terima kasih, intinya tuh saya terima kasih dengan menikah dengan Bapak, saya menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Waduh. Menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Iya. Yang ngerti dia, Bun. Kamu nggak ngerti. Enggak, aku nggak mau ngerti juga. Aku cuma lagi mencoba memahami. Dan Ya, itu benar. iya, Kamu memahami. Ya? kemudian saya terima kasih juga dari Bapak saya menemukan sosok ayah. Jadi kamu hari ini kalau aku simpelkan, kamu menemukan apa yang kamu Figur. ingin. Figur yang hilang ada di Bapak. Mbak Ana, sama Bapak sendiri terakhir ketemu kapan? Kita tuh sebenarnya dekat ya Bun, sekarang tuh tetanggaan Lebaran. namanya, cuman Lebaran nggak puasa. terlalu dekat gitu. Bapaknya tuh hidup deket dia udah sekarang. Sama Beda keluarga desa. baru? Cuman Iya. keluarga baru kan. Dekat sama ibu dan anak-anak? Dekat enggak, jauh enggak. Iya, gitu. Jadi anak muda sekarang ini hati-hati nih. Ini ada ilmu baru juga mungkin buat mereka. Oh, yang penting kau bisa ngayomin, gampang dapet anak muda, ya kan? Nah, itu Tapi kan. buat bapak-bapak nih di luar nih gampang. Wah, kalau Belum tentu ngayomin anak mudanya bener. kayak begini. Aduh, hati-hati sekarang. Jadi banyak ilmu ya Ana sama Bapak. Aku sih banyak tadi mengamati, emang kamu Baik, orang baik kamu. itu udah pasti karena kamu ngambil jalan yang cukup berat. Cuman yang aku ambil bahwa kamu menjalankan ini dengan bahagia. Banyak orang mau melewatin, mau begitu tapi menjalankannya masih tertekan. Kamu nggak sama sekali. Kamu happy jalaninya. Senang. Itu yang aku lihat dari kamu. Ya, kita hanya berdoa semoga Iya, kalian bahagia langgeng, terus, bahagia bahagia terus, Bapak sama anak. Bahagia terus. Amin, amin. Begitupun Itu apa, sebaliknya. Pak? Jadi gini Bun, sekarang tuh gini. Dikit-dikit mau ya. Lebih Bapak yang gini. Dia tuh kan manisnya tuh nyai ya, video gitu, jadi lebih Bapak yang aktif gitu loh. Boleh, abis ini kita closing dulu. Oke, Bapak, Mbak Ana dan Puput.
bukan Cucut, Puput. Ya. Terima kasih sudah jauh-jauh hadir ke sini. Terima kasih buat sharingnya, pasti yang nonton juga ini akan. Terima kasih ilmunya. Jangan misalnya ada pro kontra jangan dipikirin, tapi yang jelas kalau aku 100% ngelihat, karena aku bukan bisa baca orang, tapi aku melihat gestur kalian dan apa yang kamu terangkan semua tuh secara jujur. Bukan yang rekayasa. Neko-neko. Kita itu kan manusia punya hati, punya mata yang kadang kita gampang ada getaran-getaran yang bisa kita rasakan apa benar ini getaran yang benar, apa ini drama, apa ini rekayasa tuh bisa. Sekarang orang tuh pinter-pinter gitu. Tapi yang saya rasakan hari ini benar-benar kalian itu apa adanya. True love. True love. Wow. Jangan True sampai love. yang bapak-bapak umur 60-50 di luar sana jadi berpindah haluan, belum tentu dapat yang kayak Mbak Ana ya. Jadi jangan coba-coba. Belum tentu. Bisa sebenarnya. Loh, bukan, karena masih banyak juga. Artinya apa? Banyak orang yang mencari true love. Ya. True love tuh ada di mana-mana berarti. Ya. Itu artinya yang sebenarnya itu sebetulnya. Dan mungkin ada yang kisah-kisahnya inspiratif kayak gini lagi, boleh juga DM ke kita atau komen di YouTube, kita juga bakalan share cerita kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga subscribe YouTube-nya Mbak Ana apa? Ana Amalia. Ana Amalia. YouTube-nya harus di-subscribe, jangan sampai enggak, karena banyak ilmu-ilmu yang di situ. Organik, YouTube yang jujur, YouTube yang tidak bergimmick, YouTube yang pastinya apa adanya. Yep. Dan wajib untuk kalian tonton. Dan sekali lagi terima kasih dan dadah. Caramu menyayang